wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kumalasari dengan NIM 2324016. Saya Salsabila Nurakila dengan NIM 2324015. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak Muhammad Harjuna dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Akhlak dalam Kehidupan Sosial, Berkemasyarakatan dan Bernegara. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Kila. Langsung saja kepada Kila, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, saya mulai. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak jamak dari hulukul yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Berasal dari kata kholaqa yang berarti menciptakan. Kholik, pencipta, makhluk yang diciptakan. Dalam bahasa Yunani, pengertian huluk disamakan dengan kata etikos yang mempunyai arti adab, kebiasaan, perasaan, batin, dan cenderung hati untuk melakukan perbuatan. Dengan asal-usul tersebut, maka pengertian akhlak adalah perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Akhlak dalam istilah mengacu pada tindakan seseorang yang dilatar belakangi oleh keinginan sadar untuk berbuat baik. Persamaan etimologis kata di atas menunjukkan bahwa akhlak mencakup makna mewujudkan keselaraan antara kehendak Khalik atau Tuhan dan perbuatan makhluk hidup manusia. Akhlak berawal dari dorongan batinia sehingga menimbulkan perilaku lahiriah dan dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang bertanam dalam jiwa dan menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kedua, akhlak bermasyarakat. Akhlak bermasyarakat adalah sifat yang berlandaskan dasar jiwa yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan dalam lingkungan ataupun kehidupan. Yang pertama, silaturahmi ini dapat mempererat hubungan sesama muslim. Beberapa hal kegiatan dalam masyarakat yaitu: 1. Bersosialisasi. Sosialisasi menandakan makna di mana setiap individu berusaha menyelaraskan menyelaraskan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Lewatnya proses sosialisasi, individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami perilaku, apakah yang harus dilakukan dan tingkah laku seperti apa yang harus kita lakukan. Proses sosialisasi adalah upaya seseorang mengenal, menyesuaikan, dan mentransmisikan nilai-nilai di mana ia hidup hingga dengan menyerapkan nilai-nilai kepribadian. 2. Gotong royong. Gotong royong adalah bahwa manusia tidaklah memiliki kesanggupan untuk hidup sendiri. Ketika ia hidup sendiri, maka yang bermuncul dalam dirinya adalah kelemahan. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sebenarnya Allah amat berat siksanya." Quran Al-Ma'idah ayat 2. Ketiga, kegiatan masyarakat. Kehidupan masyarakat pastilah akan menjumpai kegiatan silaturahmi. Orang yang berakhlak baik biasanya senang dengan bertamu dan silaturahmi karena ia dapat menguatkan hubungan sesama muslim. Beberapa hal kegiatan masyarakat yaitu: pertama, bertamu dan menerima tamu. Kedua, hubungan baik dengan tetangga. 3. Beradab pergaulan dengan lawan jenis. Keempat, ukhuwatul Islamiyah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Kumala. Baiklah, selanjutnya yaitu akhlak dalam bernegara. Akhlak dalam bernegara perlu untuk disadari oleh kita agar kita menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Bukan hanya hal ini didorong dengan kekhawatiran atau
kebobrokan yang generasi kita apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup. Untuk menjalin kehidupan kedepannya, berikut merupakan akhlak dalam beragama. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebut syuro rembung desa, bahkan demokrasi. Adapun salah satu ayat Al-Quran yang membahas mengenai musyawarah dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Yang kedua, menegakkan keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata adi, bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain sama dan seimbang. Dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak, seimbang dan kewajiban, atau memberikan seseorang sesuatu dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf secara etimologis berarti yang dikenal. Sebaliknya, mungkar adalah sesuatu yang tidak dikenal. Bisa keduanya sekaligus atau salah satunya. Semua yang diperintahkan oleh agama adalah ma'ruf. Begitu juga sebaliknya, semua yang dilarang oleh agama adalah munkar. Selanjutnya, keempat, hubungan pemimpin dan yang memimpin. Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pemimpin mereka adalah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari makalah kami, yaitu akhlak merupakan suatu nilai ideologis yang telah menjadi sikap spiritual yang berakar pada jiwa dan diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang tetap wajar dan refleksif. Oleh karena itu, jika nilai-nilai Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, maka perintah berbuat baik juga mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Akhlak dalam masyarakat meliputi hal-hal seperti menerima pengunjung, menjaga hubungan baik dengan tetangga, tata krama dalam berhubungan dengan lawan jenis, dan persaudaraan Islam. Di sisi lain, akhlak bernegara adalah musyawarah, pembelaan adil, namar ma'ruf, nahi munkar, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Baiklah, selanjutnya kami berdua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di dalam grup untuk kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membacakan atau menjawab dari pertanyaan pertama dari Bapak Arjuna. Yang pertanyaannya, kita ini orang Islam yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam? Serupa tapi tak sama. Baiklah, kami sudah menemukan jawaban yang mungkin bisa kami jabarkan, yaitu kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Ungkapan orang Islam yang tinggal di Indonesia dan orang Indonesia yang beragama Islam pada dasarnya mengacu pada hal yang sama, tidak serupa namun mengacu pada hal yang sama. Pada dasarnya, yaitu individu yang menjalankan agama Islam di Indonesia, namun urutan kata yang digunakan dapat memberikan sedikit perbedaan dalam penekanan. Dalam ungkapan orang Islam yang tinggal di Indonesia, penekanan lebih pada identitas agama mereka. Sementara ungkapan orang Islam yang beragama Islam, orang Indonesia yang beragama Islam, penekanan lebih kepada identitas kebangsaan mereka. Tetapi pada dasarnya kedua ungkapan tersebut merujuk pada yang memiliki identitas ganda sebagai orang Indonesia dan sebagai seorang Muslim. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Bapak Arjuna. Selanjutnya akan dibacakan pertanyaan dari Sheila, dibacakan oleh Kila. Pertanyaan dari saudari Sheila, bagaimana ajaran Islam tentang membangun bangsa dengan akhlak yang mulia?
Jawabannya, ajaran Islam mengajarkan pentingnya membangun bangsa dan akhlak yang mulia. Akhlak mulia atau akhlak yang baik adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang ditekankan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut misalnya akhlak mulia. Untuk membangun bangsa dengan akhlak yang mulia itu bagaimana? Yang pertama, keadilan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun ekonomi. Keadilan harus diterapkan secara adil kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial. Kedua, kerja keras dan kedisiplinan. Islam mendorong umat untuk bekerja keras dan memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalani kehidupan. Dalam membangun bangsa, hal ini mencakup tanggung jawab dalam pekerjaan, pendidikan, dan pengembangan diri untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Keterbukaan dan toleransi. Islam mengajarkan nilai-nilai keterbukaan dan toleransi terhadap perbedaan, memiliki sikap terbuka dan menerima perbedaan pendapat, budaya, agama akan membantu membangun hubungan harmonis antar warga bangsa. Keempat, kebijakan dan kasih sayang. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk berperilaku baik, berbuat kebijakan, dan memiliki kasih sayang terhadap sesama. Hal ini meliputi kepedulian terhadap orang miskin, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memartabatkan setiap individu. Kelima, tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara. Umat muslim diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Itulah nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun bangsa dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Cindy, bagaimana akhlak masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan bersama dan sejauh mana peran nilai-nilai moral dalam membentuk kebijakan dan tata kelola negara yang adil? Jawabannya, akhlak masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan bersama dalam sebuah negara. Tata caranya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Kila. Tata cara atau peran-peran nilai moral dalam membentuk kebijakan dan tata kelola negara yang adil meliputi 1. Paduan etis. Nilai-nilai moral memberikan paduan etis bagi pengambil kebijakan dalam menentukan apa yang benar dan salah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dapat membimbing perbuatan keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Kedua, kepentingan publik. Nilai-nilai moral membantu memfokuskan perhatian kepada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok. Dalam tata kelola negara yang adil, kebijakan dan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, ada pemberantasan korupsi. Nilai-nilai moral seperti kejujuran dan integritas sangat penting dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam tata kelola negara. Kebijakan yang transparan, akuntabel, dan didasarkan pada prinsip-prinsip moral dapat membentuk lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi. 4. Pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai moral yang mendorong kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang dapat membentuk kebijakan yang berkelanjutan. Kebijakan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan seimbang dapat mencapai keseimbangan jangka panjang antara pembangunan dan perlindungan sumber daya alam. Selanjutnya, dalam keseluruhan nilai-nilai moral memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan tata kelola negara yang adil. Ketika nilai-nilai moral diterapkan dengan baik dan dalam masyarakat dapat dijadikan pijakan dalam membuat kebijakan. Potensi yang mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan akan semakin meningkat. Mungkin itu saja yang bisa kami jabarkan dari pertanyaan Cindy. Mungkin itu saja pembahasan atau penjabaran materi makalah dari kami.
selanjutnya kami akan menutup sesi pemaparan dari kami. Itu saja materi yang kita sampaikan. Kepada teman-teman, apabila ada salah kata dari presentasi kami kali ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.